Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, umat Tuhan terkasih. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan yang menjadi keselamatan bagi setiap kita. Sorak-sorai katakan haleluya. 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 Umat Tuhan yang terkasih, kita harus sepakat pagi hari ini untuk mendeklarasikan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Engkau dan saya ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam rumah Tuhan. Engkau dan saya pun harus unity. Kita bersuka cita dan kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Yo, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Woo! Semua tepuk tangan sama-sama. Hey. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik,
kasih setiamu tak pernah berubah. Hey, Tuhan Yesus baik, amin. Mari bersama-sama katakan dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ayo tepuk tangan semua sama-sama. Hey. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi yang percaya kebaikan Tuhan semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Yang percaya Tuhan Yesus baik, semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, amin. Ayo lebih lagi sama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, Dia hebat, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tepuk tangan semua. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, oh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat ibadah pagi ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Lawatan Tuhan turun atas ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat singer WL Tuhan, pemain musik Tuhan, juga semua pengerja-Mu Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang membawa kami Tuhan untuk doa, pujian, penyembahan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Nya yang sebentar lagi akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, apapun yang disampaikan Tuhan menjadi berkat buat kami Tuhan. Urapi Tuhan, kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami menyerahkan Tuhan semua jemaat Tuhan yang sudah hadir Tuhan di gereja, di onsite ini maupun yang secara online Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Tuhan melawat setiap umat-umat Tuhan. Tuhan melawat setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di onsite ataupun online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, kalaupun ada yang sakit Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikannya Tuhan dengan segala Tuhan Yesus dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan, setiap masalah Tuhan yang kami hadapi, semua ada jalan keluarnya, semua ada jalan keluarnya. Tuhan, firman Tuhan
ada di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, ada di dalam setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap semangat, untuk tetap setia, untuk tetap menjaga iman-iman kami, tetap Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan Tuhan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa Tuhan. Datang Tuhan, enggak hanya sekedar datang setiap minggu enggak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan mengalami perjumpaan Tuhan dengan-Mu Tuhan setiap minggunya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga menyerahkan, kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami dan keempat wakilnya Tuhan, Pak Niko Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan, kami berdoa buat gembala kami Tuhan, Karayon kami Tuhan, Pak Beni Gunawan Tuhan, beserta gembala-gembala yang ada di Rayon 1E. Kami berdoa Tuhan buat Pak Sunardi Bakri Tuhan, gembala terkasih kami di GPI Pondok Aren. Kami menyerahkan semua pelayan Tuhan, semua gembala kul Tuhan Yesus, semua kabit Tuhan yang terlibat di dalam gereja-Mu ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan. Biarlah kami sehati sepakat Tuhan, unity bersama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus setia Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di rencana Tuhan. Damailah Indonesiaku. Terima kasih buat Bapak Presiden kami dan wakilnya Tuhan. Semua pemerintah pusat sampai pun daerah, sampai pun RT RW di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga dengan COVID-19 yang sudah menurun Tuhan. Kami percaya semua anak-anak Tuhan bersatu hati untuk berdoa buat COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat perekonomian Indonesia yang sudah kembali normal lagi ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang dahsyat, sanggup Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan, baik itu di Indonesia Tuhan, di bangsa-bangsa, di Jakarta, di Pondok Aren Tuhan. Kami berdoa generasi Yeremia Tuhan, biarlah generasi Yeremia Tuhan yang benar-benar Tuhan cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan untuk memenangkan jiwa Tuhan Yesus, dan bergerak Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa Tuhan. Terima kasih, pakai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus juga buat persembahan yang nanti kami berikan Tuhan ke dalam kotak persembahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ibadah kami Tuhan Yesus. Kami terus Tuhan Yesus memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan yang terkasih. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan dari tempat ini. Ora labashi kara labayandara labayasya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya.
Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini Engkau terus bekerja Tuhan atas setiap kami. Lawatan-Mu yang melawat setiap hati kami Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami rindukan biarlah setiap kami, setiap gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, menyembah-Mu dari tempat ini. Mari umat Tuhan saja dari tempat ini katakan hadirat-Mu
hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan, sembah Dia, terus sembah. Orabata karalabaya shandaralabaya se. Haleluya. Biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, biar hanya nama-Mu yang layak diagungkan Tuhan dari tempat ini. Pengagungan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan ya Tuhan Yesus. Haleluya.
Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang. Namamu besar, layaklah Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan amin. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, yes Bapa, dimuliakanlah namamu di bumi dan di surga, di tempat ini, dalam hati kami dimuliakanlah namamu. Biar Kau yang menjadi pusat dalam kehidupan kami dan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pengorbananmu, buat kebaikanmu, buat penyertaanmu sepanjang hidup kami, yang kami lihat kebaikanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara pada kami Tuhan. Buka mata kami, celikkan mata kami, supaya kami bisa mengenal Engkau, supaya kami bisa mengerti Engkau, supaya kami bisa mengetahui apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kau dapat melakukan banyak hal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Karena Kau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang kuasa, Raja segala raja. Terima kasih Bapak, berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini membuka mata kami semua Tuhan.
Betapa kau baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom semua. Saya begitu dapat firman ini, hati saya langsung hancur. Saya begitu, wow. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan? Kita semua tahulah apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, betapa pengorbanannya buat kita tuh luar biasa. Nah, tapi lucunya dari sekian, Tuhan itu punya 40 hari untuk menampakkan diri ke murid-muridnya, enggak lebih. 40 hari saja. 40 hari saja. Dari sekian banyak agenda, sibuknya, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus di hari pertama? Saya dulu berpikir, wah dia pasti naik ke gunung tinggi, terus dia menampakkan diri, terus dia melakukan hal yang luar biasa, dia berkhotbah, dia nampakin diri ke banyak orang, ini aku udah bangkit gitu ya. Ini saya nanti bacakan ayatnya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku tidak perlu melihat handphonenya bisa disimpan dulu supaya kita bisa fokus. Saya benar-benar ketika dapat ini, wah apa ya, hati yang hancur ini langsung diobati sama Tuhan. Oh ya Tuhan, ternyata aku berharga banget. Tuhan tuh ketika hari pertama dia bangkit, dia nggak melakukan hal-hal yang besar. Dia nggak melakukan khotbah yang besar, yang 5.000 orang begitu khotbah langsung bertobat, enggak. Dia melakukan satu hal, yaitu berjalan. Berjalan, jalannya itu juga bukan jalan yang bagus, bukan jalan yang aspal, bukan jalan yang kalau kita bilang semennya baru gitu, enggak. Dia berjalan di jalan yang berdebu bersama 2 orang sepanjang berapa? 7 mil. 7 mil. Dia jalan kaki. Bayangin di hari pertama dia bangkit, dia melakukan itu. Buat apa? Hari pertama dia bangkit, dari sekian banyak jadwalnya, kesibukannya, di hari kebangkitannya, hari Minggu, hari raya Paskah, hari raya, dia bangkit, hari ketika dia bangkit, dia nggak nampakin ke murid-muridnya, dia nggak nampakin semua, dia berjalan bersama 2 orang. 2 orang yang kita nggak tahu kisahnya. Kemudian kita berjalan di jalan yang berdebu juga, yang jalannya nggak bagus gitu. Nah, itu yang saya pikir, kok mau ya Tuhan begitu? Kenapa nggak di agendanya yang pertama? Kenapa dia nggak ke sinagoge? Kenapa nggak dia ke bukit berkhotbah? Kenapa dia harus berjalan? Kenapa dia harus bertemu sama orang yang mau ke Emmaus gitu? Kenapa sih? Nah, kita akan belajar. Kita akan apa yang saya dapatkan saya akan membagikan semua. Kuasa kebangkitan, itu artinya dia menjangkau. Bukan kita menjangkau Tuhan, tapi Tuhan yang menjangkau kita. Bukan kita yang berusaha semati-matian supaya mendapatkan kasih Tuhan, supaya aku dikasihi Tuhan, aku mau melakukan kebaikan, aku mau melakukan banyak hal, ibadah rajin, supaya kasih Tuhan bertambah banyak. Bukan begitu. Enggak begitu. Kasih Tuhan ke kita itu dia yang menjangkau, bukan kita yang menjangkau. Kita menjangkau gak akan bisa. Kebaikan kita seperti kain kotor lah. Tapi Tuhan yang menjangkau. Itu luar biasanya Tuhan. Di hari pertama, saya langsung bacakan aja. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada hari itu juga, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia nggak memperlihatkan diri kepada wanita-wanita yang pertama dia melihatkan, tapi yang kedua yang lari-lari itu dia nggak memperlihatkan diri. Tapi dia memperlihatkan diri ke Cleo, namanya Kleopas.
Kenapa sih Tuhan begitu memperhatikan si Cleo ini? Apa kelebihannya gitu? Kenapa dia nggak menunjukkan diri kepada murid-muridnya dahulu dari semua kesibukannya? Itu hebatnya Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya. Kita bisa bilang ini perjalanan 7 mil bersama Tuhan. Perjalanan 7 mil bersama Sang Kreator. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus datang pada hari yang sama dengan kebangkitannya, berjalan dengan mereka. Kondisi mereka seperti apa? Kondisinya muram. Kita baca lagi. Tuhan Yesus berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka muram, sedih, samalah seperti kita di sini, wajah-wajah yang sedih. Enggak ya? Cuman bedanya dia nggak bisa berpura-pura, kita bisa berpura-pura. Enggak ya? Semua sukacita yang ditampilkan di sini sukacita asli ya. Amin ya. Bukan sukacita. Ini bercanda-bercanda. Jadi si Cleo dan temannya ini atau istrinya lah, nggak disebutkan sih. Dia berjalan dengan muka muram. Dia muram hati, sedih gitu. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang berjalan bersama dia 7 mil. Kenapa sih dia sedih? Dia berharap banyak kepada Tuhan. Dia berharap banyak Tuhan tuh bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tapi kok dia mati gitu. Padahal dia udah dikasih tahu bahwa Tuhan bangkit loh. Tapi dia gak percaya. Dia tetap muram hati. Terus dia sedih. Dia jalan terus. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke sampingnya. Deket sama dia. Dia gak merasakan. Padahal Tuhan Yesus dekat sama dia nggak merasakan itu Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak tahu bahwa yang di sampingnya itu Tuhan. Sering nggak sih kita segitu? Tuhan tuh bersama-sama dengan kita, tapi kita nggak ngerti. Kita tuh karena kesedihan kita fokus sama kesedihan, kita fokus sama kemuraman, kita fokus sama diri kita sampai kita nggak kenal bahwa ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan di samping dia. Dia nggak tahu, dia nggak kenal. Terus dia berjalan gitu. Dia bercakap-cakap sama sama Tuhan. Terus dia bilang gini. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Kalau panjang ya, saya panggil aja Cleo ya. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Ironi banget. Padahal kalau kita lihat Cleo bersama temannya, dia jalan sama Tuhan, tapi dia anggap Tuhan itu orang asing. Dia anggap Tuhan itu pendatang. Dia anggap Tuhan itu seperti kata-kata indah yang kita simpan lah. Yang kita simpan di handphone terus kita upload di IG gitu. Terus kalau kita butuh kita baca, kalau enggak ya udah aku mau senang-senang dulu, Tuhan disampingkan dulu. Sering enggak sih kita gitu? Kita anggap Tuhan tuh side piece gitu. Apa ya namanya? Kalau kita butuh ketenangan, kita butuh sukacita, kita baru datang ke Tuhan. Kita baca firman Tuhan, udah langsung Tuhan aku mau senang-senang dulu ya. Tuhan di sini dulu, di kantongku dulu. Aku nggak mau ikut Tuhan, aku mau jalan-jalan sendiri gitu. Sering nggak sih kita begitu? Ironi banget. Ini ceritanya ironi banget. Bukan hanya Cleo, tapi ini menggambarkan kehidupan kita. Betapa kita seperti itu. Betapa Cleo ini menganggap Tuhan yang sudah sering bersama dia,
yang kehidupannya 3,5 tahun bersama dengan Cleo tapi dianggap sebagai orang asing. Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ, dan pada hari-hari belakangan ini katanya kepada mereka, apakah itu job mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan. Padahal saya mengharapkan. Begitu saya angkat tangan, Tuhan hadir. Begitu saya baca firman, wah merasa kudus. Begitu saya nyanyi, wah dosaku diampuni semua. Begitu aku berdoa, wah ini amin, semua jawabanku dijawab Tuhan. Sama seperti Cleo, kita mengharapkan, kita mendikte Tuhan apa yang harus dilakukan Tuhan. Benar gak? Kita sering begitu juga. Kita berdoa supaya gini, Tuhan jawab dong, Tuhan jawab dong. Kita ngatur Tuhan. Kita angkat tangan, Tuhan urapi aku dong, Tuhan urapi. Tuhan aku berdoa, aku mau jalan ke sana, tutup bungkus dengan darahmu. Tutup bungkus dong, aku udah minta. Kita anggap Tuhan seperti itu. Kita yang mengarahkan Tuhan. Seperti Cleo nih. Cleo ini aneh juga, maksudnya Cleo ini, nah ini Cleo, Tuhan itu mendapatkan Cleo dalam kondisi seperti apa tadi? Muram, sedih, hilang pengharapan, tapi Tuhan datang gak ke dia? Datang. Jadi jangan berpikir kita nih lagi semangat-semangatnya pasti Tuhan datang. Enggak. Bahkan si Cleo ini saat dia sedih, saat dia muram, hilang pengharapan, Tuhan datang ke dia di hari pertama. Pada saat kebangkitannya. Bayangin, dia gak ketemu sama murid-murid Tuhan yang penuh sukacita segala macam, yang yang menunggu Roh Kudus mau turun. Enggak, Tuhan datang ke dua orang yang sedih, muram, dan hilang pengharapan. Dia mau keluar dari mana? Dari Yerusalem. Ini Yerusalem, ini Emmaus. Dia keluar. Dia nggak ingat bahwa dia harus tinggal di Yerusalem, menunggu Roh Kudus turun, benar kan? Dia nggak ingat, dia harus menunggu Roh Kudus turun. Sebentar lagi Roh Kudus turun di kota ini. Jangan kemana-mana, dia nggak ingat. Padahal dia udah bilang, dikasih tahu sama wanita-wanita, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Dia nggak peduli. Dengan kesedihannya dia pergi menjauhi Yerusalem. Dia pergi meninggalkan Yerusalem, menuju ke kota yang namanya Emmaus. Dia gak peduli lagi. Dia sedih, dia muram. Karena Tuhan gak seperti apa yang kuharapkan. Karena Tuhan gak seperti apa yang kuidam-idamkan. Karena Tuhan gak seperti apa yang kuminta nih. Tuhan gini, kita perintahkan Tuhan seperti ini. Begitu gak sesuai rencana, kita kecewa, kita ninggalin Tuhan. Bukankah kita seperti Cleo? Dia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kota namanya Emmaus. Nah, ini baiknya Tuhan. Tuhan, dia nggak lihat hati kita. Dia nemuin Cleo. Sekalipun kondisinya sedih, sekalipun kondisi muram, dia menemui Cleo. Kita lanjut lagi. Ayat yang ke-22. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Padahal dia udah dikasih tahu, Tuhan itu bangkit loh. Dia udah dikasih tahu, Tuhan itu bangkit loh sama perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan itu bilang, Tuhan Yesus bangkit. Pada hari yang ketiga sesuai dengan yang dia firmankan. Tapi dia nggak mau tahu. Dia tetap maunya jalannya seperti apa yang dia pikirkan. Nggak mau dia mau lihat-lihat yang lain lagi. Dia maunya seperti yang gua inginkan nih. Saya inginkan nih.
Saya inginnya begini, Tuhan berkati dong. Tuhan berkati dong. Tuhan lindungi aku dong, lindungi dong. Dia menasihati Tuhan. Sering sih ya. Nah, kita lanjut lagi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ingat, Tuhan hanya menampakkan diri pertama kali ke Maria, yang kedua di hari pertama kebangkitannya dia menampakkan ke Cleo dan temannya. Dia meminta malaikatnya yang menemui perempuan-perempuan itu, tolong dong temuin. Tapi dia datang turun ke jalan yang berdebu. Ke jalan yang berdebu dia menjangkau Cleo, dia berjalan. Ingat waktu Tuhan itu kan hanya 40 hari. Tapi dia menghabiskan 1 hari buat Cleo. Ingat kan sampai malam kan dia berjalan. Dia menghabiskan waktu berjalan sama Cleo di jalan yang antah berantah, berdebu. Dia datang ke Cleo, bukannya datang ke perempuan-perempuan yang datang, sudah datang pagi-pagi buta. Dia nggak datang ke mereka, dia datangnya ke Cleo. Dia nggak datang ke murid-murid Tuhan, dia datangnya ke Cleo yang kondisinya sudah patah harapan. Itu kebaikan Tuhan. Kalau Cleo saja bisa, Tuhan bisa juga menjangkaumu. Apapun kondisimu sekarang, apapun kondisi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di sini, Tuhan bisa menjamah. Tuhan menjamahmu. Jadi, inilah arti kebangkitan Tuhan. Bukan kita yang menjangkau Tuhan, bukan kita yang berusaha mendekati Tuhan, tapi Tuhan yang menjangkau kita. Inilah arti kebangkitan. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Dia menjangkau. Kita nggak kuat, kita nggak bisa nih. Kekuatan kita tuh nggak bisa. Tapi Tuhan yang menjangkau kita. Lanjut ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Padahal Tuhan udah bilang, kamu orang bodoh. Kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Kamu bodoh, ini kan Tuhan nih, lagi jalan. Kamu bodoh, kamu gak percaya apa yang dikatakan para nabi. Sering gak kita datang ke gereja, kita dibilangin bertobat. Kita bilangin Tuhan baik. Dibilangin Tuhan maha mengasihi, kasihnya begitu besar sama kita. Engkau dikasihi sama Tuhan. Engkau dikasihi sama Tuhan. Kasih Tuhan benar-benar tanpa syarat. Kalau bersyarat kan kita harus berusaha dulu baru Tuhan ngasih gitu. Ini kasih Tuhan tuh tanpa syarat. Udah dikasih tahu begitu, kita nggak percaya dan kita tetap kayak Cleo. Nggak tahu apa yang dibilang pendeta segala macam, nggak tahu lah. Bapak rohani, Bapak kul, gembala kul, nggak tahu. Pokoknya aku mau seperti Cleo, sedih, muram, patah hati, dan pergi meninggalkan Yerusalem. Pergi meninggalkan Yerusalem terus, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudaraku mengalami kondisi seperti itu, ingat, Tuhan bersamamu, berjalan bersamamu 7 mil, jauh loh itu. Segitunya, tapi Cleo nggak kenal. Tuhan itu dia nggak kenal. Dia di sampingnya persis, ngobrol, negur, kayak gini ya, kayak Tuhan tuh bicara sama tembok gitu. Dia nggak mau tahu, dia tetap pergi meninggalkan Yerusalem dan nggak mau. Padahal bentar lagi Roh Kudus turun loh, bentar lagi janji Tuhan akan digenapi loh. Tapi dia nggak mau tahu, dia nggak percaya para nabi, dia nggak percaya pendeta, dia nggak percaya gembala kul, dia pergi meninggalkan Yerusalem. Dia nggak mau stay. Padahal Tuhan bilang tetaplah di Yerusalem sampai janjiku tergenapi. Saya begitu mengerti firman ini, langsung, Tuhan begitu besar kasih-Mu. Aku banyak salah, aku banyak dosa, aku banyak banget mengecewakan-Mu. Tapi Kau tetap ada di sampingku. Cuman akunya aja gak nyadar. Akunya aja yang bodoh, lamban.
hatiku lamban. Aku nggak ngeh kalau Tuhan ada di sampingku persis. Dia berjalan bersamaku 7 mil, tapi aku nggak merasakannya. Aku malah fokus sama diriku sendiri. Aku malah fokus sama kesedihanku, kecewaanku. Itu kemarin gembala kulnya ngecewakanku. Udah nggak mau. Dia nggak fokus sama Tuhannya, padahal Tuhan di sampingnya. Dia malah fokus ke perkataan gembala kul. Gembala kulku mengecewakan. Dia udah menghina. Dia udah menyakiti hatiku. Aku nggak mau lagi. Terus dia datang ke pendeta. Aku mau ganti gembala kul. Loh. Ya, banyak yang digambarkan Cleo dalam hidup kita ya. Maksudnya Cleo ini, saya bersyukur Tuhan itu menampakkan diri sama Cleo. Yang kondisinya tuh benar-benar menggambarkan bukan karena kekuatan Cleo loh gitu. Kita lanjut. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ngomong-ngomong Tuhan Yesus udah mengalami ini semua belum sih? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Tuhan udah menderita belum? Sudah. Dia dicambuk, bukan dicambuk. Badannya habis, kalau saya bilang itu badannya sudah tidak seperti manusia lagi. Kalau tidak seperti manusia lagi, mukanya masih kelihatan muka nggak? Kalau masih kelihatan muka kan masih manusia kan? Tapi kalau udah hancur, mukanya udah nggak kelihatan seperti manusia lagi. Udah hancur ini mukanya. Kalau di film-film kan cuman punggungnya. Tapi ini mukanya udah hancur, rambutnya udah kemana-mana, ininya udah kena semua. Kalau tentara, ini kan Romawi ya. Bangsa Israel kan dijajah sama bangsa Romawi. Itu penderitaan yang benar-benar bangsa Romawi pintar untuk menghukum orang gitu. Dia menghukumnya benar-benar menyakitkan. Dia mencari nih, perutnya belum nih, perutnya. Geser dikit, terus dicambuk. Kena perutnya. Mana lagi? Dadanya belum, dadanya. Cambuknya gini, coklak, kena lagi. Itu hancur. Hancur semua Tuhan. Bukankah Tuhan, Mesias harus menderita semuanya itu? Tuhan sudah menderita. Bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya juga. Kenapa hatinya menderita? Pertama karena Bapa meninggalkan dia. Yang kedua, karena sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Pernah Bapak, Ibu, saudara-saudara ditinggalkan sahabat? Biasa Pak, masih banyak yang lain. Ya kalau semua ninggalin gimana? Terus ditinggalkan murid-muridnya, ninggalin dia. Bahkan satunya menyerahkan dia. Ini Pak, di pengadilan diserahkan. Ini dia bersalah Pak di sana. Sampai dia akhirnya dihukum karena satu orang muridnya yang akhirnya dia meninggal bunuh diri. Tuhan sudah mengalami semuanya itu. Baik tubuh, jiwanya, dia mengalami semuanya itu. Kekecewaan dia mengalami. Ketakutan, sampai darahnya mengalir. Karena keringatnya tuh keringat seperti darah. Udah mengalami semuanya itu. Terus dia bilang, untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Tuhan sudah mengalami itu semua. Tuhan sudah mengalami itu semua buat siapa sih? Buat saya. Buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Kita balik lagi ke ayat 26. Saya harus menjelaskan ini. Tadinya kan dia bilang gini, padahal saya berharap bahwa Tuhan itu akan menderita dan dia akan masuk dalam kemuliaannya. Harapan kita itu biasanya kalau kita nggak pelihara, harapan kita itu akan turun terus. Bener nggak? Contohnya gini, mobil. Seperti kita bawa mobil lah. Kalau kita bawa mobil terus kita parkir di bukit agak nanjak gitu, terus kita parkir,
terus kita netralin nih. Kita netralin, mobilnya ke arah mana? Turun ya? Turun, tak terkendali. Turun, tak terkendali. Nah, sama seperti hati kita. Kalau kita netralin dan kita kasih makan, kita mau melakukan apa saja yang kita mau. Apa yang saja yang Bapak Ibu mau, lakukan semuanya itu. Mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ, mau melakukan ini itu, lakukan semuanya. Pengharapanmu akan hilang. Sama seperti Cleo tadi. Pengharapanmu akan hilang. Pengharapanmu akan lama-lama hilang. Karena netralnya begitu. Naturalnya begitu. Kalau kita nggak pelihara, kita nggak aktif memelihara. Kenapa sih kita harus ke gereja? Kemarin kita diskusi, kenapa sih kita harus ke gereja? Karena kita mau memelihara pengharapan itu. Aktif memelihara. Kalau kita kalau kita membiasakan diri menjauhi ibadah-ibadah kita, ya lama-lama pengharapan kita akan hilang. Sama seperti Cleo tadi. Untungnya di sini ada kabar baik. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang dialami, Tuhan akan jalan bersama kita. Walaupun kalau pengharapan kita hilang, kita nggak akan merasakan Tuhan di samping. Padahal Tuhan di samping. Kita merasakan Tuhan di samping. Karena dia sudah netralin hatinya. Dan dia, kalau nggak Tuhan jangkau, dia akan berakhir di Emmaus. Dia akan berakhir di Emmaus, kota yang nggak tahu, kota kecil itu. Jadi gampang sekali hati kita ini berubah kalau kita netralin. Jadi kalau bisa tetap D, maju terus. Atau pak dulu. Sementara ambil saat teduh, Sela. Kalau sudah D lagi, maju lagi. Kalau sudah pak dulu, P. Kalau matic ya, ke P. Ini matic ya, P. Parking gitu. Habis itu rem. Sela dulu. Asah kapaknya. Habis itu D lagi, maju lagi. Ini matic ya. Jadi aktiflah beribadah. Aktiflah mendengar firman Tuhan. Supaya kita nggak sama seperti Cleo yang Tuhan di sini tapi kita nggak rasain. Tuhan ada di sini di ibadah kita, tapi kita malah menyalahkan WL. WL-nya nggak bagus, aku nggak ngerasain hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nggak datang, nggak turun nih, jelek suaranya. Aduh susah, mau konsentrasi susah, suaranya jelek. Kita sama kayak Cleo nggak sih? Sama kayak Cleo nggak sih? Tuhan ada di sini, tapi kita sendiri yang nggak ngerasain. Kita malah bilang orang asing Tuhannya, orang asing. Ya, saya encourage, ayo kita sama-sama, di sini bukan pemakaman, di sini bukan ibadah pemakaman, di sini ibadah kebangkitan, ibadah hari raya, di mana harus ada sukacita, enggak? Saya yakin di dalam maskernya tuh senyum-senyum gitu ya, senyum, harus senyum, tampakkan sukacita, karena Tuhan itu baik. Apa yang kita bisa jangkau, jangkau. Apa yang nggak bisa kita jangkau, Tuhan yang jangkau. Tuhan yang jangkau. Kalau kita bisa menjangkau, kita ibadah. Kalau kita bisa cool. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, tinggal di Yerusalem, tinggal. Jangan pergi dari Yerusalem, sampai Roh Kudus turun. Tinggal di Yerusalem. Jadi, saya encourage itu ya? Saya mendorong Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk tetap di Yerusalem. Menantikan janji Tuhan. Untuk tetap ibadah, untuk tetap dikul, untuk tetap saat teduh, ambil waktu sela. Karena begitu Tuhan datang sebelah, kita nggak seperti siapa tuh? Aku harus mencocokkan dulu nih ya, baru percaya. Iya. Kita lanjut. Jadi itu bedanya kalau agamawi sama kasih karunia Tuhan. Ingat ya, agamawi ya.
Kalau kita Kristennya Kristen KTP, kita akan berusaha nih. Kalau agama kan begitu, kita harus berusaha jangkau Tuhan. Terus baru Tuhan nih kasih. Kita jangkau kasih Tuhan. Tuhan nih kasih gitu. Enggak gitu. Kasih karunia tuh enggak gitu. Kasih karunia tuh apapun kondisi Bapak Ibu, apapun keadaanmu, keadaan Bapak Ibu sekarang, dia menjangkaumu. Dia menjangkau Bapak Ibu. Itu kasih karunia. Jadi kita nggak bicara soal agama Kristen. Saya di sini nggak bicara soal agama Kristen. Saya bicara soal kasih karunia Tuhan. Kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan yang kita anggapnya sebagai besok ibadah hari Minggu kebangkitan nih. Kita ikut ibadah kebangkitan nggak? Langsung pulang sama aja? Enggak. Ibadah kebangkitan artinya Tuhan menjangkaumu. Tuhan menjangkau dimanapun kau berada. Tuhan menjangkau kondisimu, apapun kondisimu, Tuhan menjangkau. Dia mau engkau balik lagi ke Yerusalem. Balik. Saya tenang, waktunya masih jam 11, jadi Bapak Ibu gak bisa kemana-mana. Saya mau memakai waktu saya untuk mencurahkan apa yang saya dapat semua, oke? Tenang di tempat dan ini masih cukup banyak, gak banyak lagi sih, sedikit lagi. Jadi keren ya, kalau Tuhan tuh berjalan sama kita 7 mil jauhnya, kita ikut sama Tuhan, kita jalan sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak merasakan Tuhan di gereja, tetap aja jalan sama Tuhan, tetap aja datang ke gereja, tetap aja Tuhan datang ke gereja. Karena Tuhan tuh bukan Tuhan tujuan, dia nggak langsung ubah Bapak Ibu begitu lahir baru langsung jadi sempurna, enggak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang progres. Tuhan yang proses. Tuhan proses namanya. Namanya ada proses Tuhan. Sanctification. Tuhan proses. Si Cleo tadi nggak tahu aja dia kalau Tuhan lagi proses dia. Awalnya dia kan muram nih. Awalnya muram. Tapi nanti kita lihat deh, ujungnya dia seperti apa. Penasaran nggak? Ini ya, ayat berapa tadi? Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini udah mau sampai kampung Emmaus nih. Dia lagi jalan, dia udah mau sampai kampung Emmaus. Sebetulnya Tuhan sudah bekerja dengan Cleo. Tuhan tuh enggak, dia ngobrol sama Cleo, itu Tuhan memproses. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuknya ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu masuklah Tuhan Yesus bersama-sama dengan Cleo. Udah sampai sini nih, udah sampai sini. Tuhan Yesus seperti seolah-olah mau meneruskan nih perjalanan jauh lagi. Terus Cleo udah mulai berubah nggak? Sudah mulai berubah. Tadinya dia anggap dia orang asing. Di perjalanan Tuhan ubah hatinya ternyata. Tuhan ubah hatinya, diproses. Sampai akhirnya mendekati Emmaus, dia bilang, tinggallah bersama kami. Tinggallah bersama kami. Tinggallah dalam hati kami. Tinggallah dalam hati kami, menjadi pusat hati kami, jadi pusat kehidupan kami. Cleo sudah mulai berubah. Cleo nggak lagi muram, sedih, tapi dia berkobar-kobar hatinya di jalan ke Emmaus itu. Dia berkobar-kobar dan hatinya berubah. Dan sampai waktu titik itu dia bilang, Tuhan tinggallah bersama kami. Kalau Bapak Ibu tetap setia ke gereja, cool, saat teduh, baca firman. Kenapa sih kita baca firman? Aku udah tahu semua. Kenapa sih kita ulang-ulang? Supaya tadi, kalau kita netralin, hati kita turun. Tetap harus naik terus. Terus, Tuhan aku gak berubah, kayaknya biasa-biasa gini-gini aja, enggak.
Sama seperti Cleo tadi, merasakan biasa-biasa. Sampai akhirnya Tuhan mau pergi. Dia bilang, Tuhan jangan pergi dulu. Tuhan bisa bilang, sorry ya, aku banyak kegiatan nih. Agendaku padat nih. 40 hari doang yang dikasih. 40 hari aku udah ngabisin 1 hari sama kamu. Belum lagi ratusan orang yang lain nunggu. Apalagi 12 muridku. Belum lagi nanti kalau mereka nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, gimana? Jadi bisa aja Tuhan, padat nih, sorry ya, ada meeting. Sorry ya, aku harus ada 40 hari nih, padat banget. Tapi enggak, Tuhan enggak kayak gitu ya. Tuhan tuh benar-benar, luar biasa. Dia bilang sama Cleo, oke, aku mau tinggal di rumahmu. Itu yang dilakukan Tuhan sama kita. Ketika kita udah sampai sana, kita baru ngeh nih. Kita proses. Kita tahu, iya ternyata berkobar-kobar hatiku. Dan kita langsung minta Tuhan, tinggallah. Jangan jadi orang asing, tinggal aja. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Tahu nggak? Waktu dia duduk makan, ini kan di rumahnya Cleo ya. Biasanya kalau kita ke rumah orang yang ngasih makan siapa? Kita ya. Tamunya ya. Bukan kita, tapi Tuhan itu karena udah menjadi pusat dia langsung ambil roti, dia pecah-pecahkan. Padahal si Cleo nggak makan Pak gitu. Dia langsung ambil roti, dia pecah-pecahkan. Dia bilang, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Inilah tubuhku. Roti ini menggambarkan tubuhnya. Tuhan hancur supaya kita dapat berkat. Begitu dia hancurkan roti itu, dia pecah-pecahkan roti itu, dia kasihkan ke Cleo. Lalu ia memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Roti-roti itu menggambarkan dirinya dipecahkan, kemudian dia kasih ke Cleo. Ketika Cleo melihat, ketika itu, ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan memecah-mecahkan roti, boleh? Ketika Tuhan memecah-mecahkan roti, dia memberikan, si Cleo dan temannya melihat paku yang bekas paku yang berlubang, tangan yang berlubang paku. Ketika Cleo melihat itu, matanya terbuka. Ketika Cleo melihat bekas paku, matanya terbuka. Dan dia mengenal, dan mereka mengenal siapa dia. Ketika kita mengenal, yes Tuhan, tinggallah bersama-sama denganku. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu dalam buatku. Yes Tuhan, aku menikmati hadirat-Mu. Tiba-tiba Tuhan lenyap. Kenapa begitu? Kenapa Tuhan tiba-tiba lenyap? Saat kita mengenal Dia, saat kita mengalami Dia, tiba-tiba Tuhan lenyap. Tuhan lenyap. Ketika itu terbukalah mata mereka, ayat 31, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kenapa sih Tuhan? Aku udah menikmati hadirat-Mu. Aku udah merasakan hadirat-Mu. Aku udah terima Engkau. Aku udah mengalami banyak hal bersama-Mu. Aku sudah mengenal-Mu. Tapi tiba-tiba Tuhan lenyap. Tuhan gak ada. Ini tujuannya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi kita gak ngerti, di perjalanan tuh Tuhan proses si Cleo. Tuhan gak biarkan hati kita biasa-biasa saja.
Tuhan proses. Siapa yang di sini begitu ibadah minggu, oh ya semangat, berkobar-kobar. Minggu depan datang lagi semangat, berkobar-kobar. Tapi kalau bisa dikobarkan terus. Bukan hanya nunggu hari kebangkitan, tapi harus kebangkitan terus tiap hari gitu ya. Sampai akhirnya di sini kita udah merasakan Tuhan, kita udah merasakan dijangkau Tuhan, tapi Tuhan tiba-tiba lenyap. Tiba-tiba Tuhan gak ada. Karena dia mau Cleo menjangkau yang lain. Karena dia mau Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku menjangkau yang lain. Menjangkau yang lain. Jangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jangkau, rangkul. Kasih tahu. Tuhan itu baik. Kasih tahu. Tuhan bisa menjangkau Cleo di jalan yang berdebu. Tuhan juga bisa menjangkaumu dimanapun. Di parkiran bisa, waktu parkiran tiba-tiba nangis. Di kantor bisa. Di nightclub juga bisa. Tuhan jangkau, bisa gak? Di mana kita berada, Tuhan bisa jangkau. Tapi begitu kita udah merasakan, yes Tuhan. Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidupmu. Yaitu kamu menjangkau yang lain. Jangkau yang lain. Lalu ayat 33, saya mau udah hampir selesai. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ini tujuan Tuhan tadi. Ini tujuan Tuhan tadi. Lalu mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Saya mau mendorong Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita berdiri sama-sama, kita mau bangun nih. Yuk kita bangun, kita berdiri sama-sama. Kita berdiri sama-sama dan kita kembali kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Kita kembali ke Yerusalem. Kita kembali kepada Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu, nih. Apapun kondisimu, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan gak akan membiarkan Bapak Ibu jadi seadanya. Tapi Tuhan mau kita menjadi lebih. Jadi dia gak mau kita jadi seadanya. Dia mau kita menjangkau yang lain juga. Dia mau memakai kita. Dia mau memakai kita. Bangun dan kembalilah kepada Tuhan. Kembali ke Yerusalem. Apapun kondisimu, apapun kau sekarang, kondisi hatimu lagi muram, sedih, kecewa, banyak utang, dikejar-kejar penagih utang, apalagi nilainya jelek, gak punya kerjaan, makan susah. Apapun kondisi Bapak Ibu sekarang, Tuhan mengerti. Yang Tuhan mau kita sadar, ada jangkauan Tuhan. Tuhan menjangkau kita. Dan kita bangun, dan kita kembali ke Tuhan. Kita kembali ke Yerusalem. Bangun dan kembali ke Yerusalem. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kita nikmati Tuhan. Sahabat, Kita gak bisa kemana-mana. Tuhan ada di sana. dan Kau dekat. Kemanapun kita berada, Tuhan ada. Bahkan Itulah kuasa kebangkitan Tuhan. mengabdi yang Itulah kenapa
Mengapa Tuhan harus mati? bisa membalas Itulah yang dinamakan kebangkitan. kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin Tuhan. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan. Ini kami Tuhan. Ini kami. Bagiku Kami mau datang kepadamu dengan apapun kondisi kami. Kami gak mau menjauhi kasih karunia-Mu. Kami gak mau menjauhi kasih-Mu. Sungguh indah Yes Tuhan. yang kau pikirkan tentang Bapa. tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Ya Tuhan. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Bapak. Kemanapun kami, dimanapun kami, apapun kondisi kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mau kami bangun dan kami kembali kepadamu. Jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Buka mata hati kami, supaya kami boleh mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu itu. Supaya kami boleh menjangkau yang lain juga. Apapun kondisi kami mengerti sekarang bahwa begitu besar kasih-Mu. Bukan karena apa yang kami lakukan, bukan karena usaha kami, tapi sungguh besar kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa kuasa kebangkitan-Mu itu ke dalam kehidupan kami. Kami mau menjangkau yang lain untuk merasakan hal yang sama juga. Kami mau merasakannya 7 hari lamanya. Sepanjang hidup kami, sepanjang 7 mil kami berjalan bersama-Mu. Engkau mengubah terus hati kami. Engkau mengubah terus kehidupan kami. Sehingga tanpa sadar, tadinya kita anggap Tuhan Yesus orang asing. Tanpa sadar,
kita menganggap Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Itu yang kami mau, Bapa. Itu yang kami mau, Tuhan. Engkau yang menjadi center, Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua tempat kami di sini Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa buat siang ini. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami mau menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kau sertai kami dalam perjalanan pulang. Sehingga kami boleh sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan kami boleh menjangkau yang lain. Beri kekuatan kepada kami. Beri kekuatan kepada kami. Kami percaya Engkau bisa melakukan banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kita angkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan kasih-Nya akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan berkobar-kobar bilang amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.